Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di YouTube channel Lunasari. Semoga channel ini berkah, memberi banyak keberkahan bagi kehidupan teman-teman semua, bisa memotivasi teman-teman semua yang tadinya lupa atau udah nggak pernah rutin tahajud lagi, sekarang jadi rajin tahajud. Amin amin ya robbal alamin. Pokoknya dengan adanya channel ini, teman-teman semua hidupnya berubah, sukses. Pokoknya yang baik-baik Lona doain buat teman-teman semua yang udah support channel Lona sampai detik ini. Kita langsung aja pada kesempatan kali ini Lona mau bacain testimoni lagi. Dahsyatnya melaksanakan tahajud ya. Ini subscriber Lona. Beliau Instagram Lona dan DM Instagram Lona terus ngasih testimoni. Kita baca aja ya teman-teman ya. Mbak Lona, tahu nggak berkat video Mbak Lona muncul di beranda YouTube aku, itu jadi alarm buat aku untuk rutin tahajud lagi. Aku mau ngasih testimoni keajaiban sholat tahajud Mbak. Waktu itu pagi hari selesai aku sholat subuh, aku langsung beres-beres rumah. Tiba-tiba saat aku mau bungkuk, pinggang aku kecetit Mbak. Rasanya sakit banget. Sampai nggak bisa aktivitas, bangun aja susah, hanya bisa terbaring. Kebetulan bapakku lagi ada di rumah nginep. Memang setiap malam beliau rutin sholat malam, tidak pernah ketinggalan. Dan bapak selalu mengingatkan aku buat tahajud. Akhirnya malam hari aku niatkan buat sholat tahajud. Buat bangun pun susah, buat sholat harus duduk. Tapi malam itu aku bangun sampai merangkak buat mau tahajud. Akhirnya aku paksain sholat untuk berdiri tepatnya jam 1 malam. Aku cuma minta sembuh, sehat, bisa beraktivitas kembali. Minta diampuni dosa-dosaku yang banyak ini. Minta Allah lancarkan rezekiku, usaha lancar. Masya Allah Mbak, besoknya pinggangnya langsung enakan, bisa beraktivitas. Itu langsung Allah kabulkan. Harusnya pinggang kecetit itu lama Mbak sembuhnya, bisa semingguan. Aku terus bersyukur Mbak, insya Allah bisa istiqomah tahajud. Terima kasih Mbak Lona. Masya Allah, aku gak bisa berkata apa-apa ya. Ini tuh bener-bener definisi subscriber aku, nemuin konten aku, YouTube channel aku, dan dia mengamalkan. Bahkan aku terharu di saat pinggang dia kecetit, susah, dan dia memaksakan merangkak untuk sholat tahajud. Ya Allah ya Tuhan, aku bener-bener terharu ya Mbak. Buat Mbak yang ngasih testimoni ini, aku doain Mbak selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, itu tadi testimoni yang dia merasakan dahsyatnya dari sholat tahajud. Nah, aku juga mau ceritain ke teman-teman tentang testimoni dari sahabat-sahabat aku. Oke, ini yang pertama ada sahabat aku dulu saat sama-sama memperjuangkan anak-anak kami di RSCM. Kebetulan anak sahabatku ini penyakit atau kasusnya itu adalah liver. Kalian tahu kan, maaf ya, jarang dan sedikit sekali yang selamat atau berhasil jika kasusnya itu liver. Dan itu mereka untuk operasi, mereka tuh nunggu lama banget kan pakai BPJS ya, giliran itu lama, dan mereka tuh benar-benar takut banget, kayak mohon maaf ya teman-teman, banyak banget yang udah gugur duluan sebelum mereka dapat jatah operasi gitu loh. Nah, temenku ini anaknya sembuh sebelum operasi, jadi nggak jadi operasi. Nah, aku tuh dari dulu pas lagi di ruang tunggu RSCM tuh udah suka korek-korek dia kan, kayak amalanmu apa sampai anakmu bisa berhasil gini, satu-satunya yang berhasil loh tanpa harus operasi. Nah, jadi beliau ini nonton YouTube aku terus nge-tag di Instagram. Intinya dia ngasih tahu di Instagram itu, wah seneng banget lah nonton YouTube channelnya si Mama satu ini dengan testimoni-testimoni yang memotivasi dan memberi inspirasi bagi kita semua. Ngomong-ngomong, inilah hasil dari perjuangan RSCM. Nah, dia nge-tag ke aku, terus aku memposting balik, aku repost dan aku tulis,
Makasih ya Say, bukankah kamu udah duluan mengamalkan secara anakmu loh satu-satunya yang termasuk berhasil melewati fase berat sebagai pejuang liver di RSCM yang tanpa operasi. Sampai aku nanya-nanya ke kamu kan dulu amalanmu apa. Dan dia jawab di DM, Say, waktu di RSCM aku sama sekali belum ngamalin apa-apa. Cuma sholat 5 waktu tok sama duha sama tahajud. Nah, aku baru tercerahkan karena sering lihat IG kamu jalan Allah ya Say. Maksud dia ini belum diamalkan apa-apa dan baru tercerahkan itu sholawat. Nah, tapi pada saat itu dia sudah menjalani tahajud, teman-teman. Dan itu gila sih, the power of tahajud. Kan aku udah selalu bilang sama teman-teman, orang yang rajin tahajud itu, yang sangat menjaga sholat malamnya itu, dia akan dibantu sama Allah yang di luar nalar logika. Itu ya. Nah, ini temanku Nafa. Halo Nafa, kalau Nafa nonton YouTube channel Lona bangga banget bisa kenal Nafa. Bangga banget bisa berkesempatan terinspirasi langsung. Ini bukan testimoni, hanya testimoni, sekedar testimoni, tapi benar-benar aku ngelihat dengan mata kepalaku sendiri, aku saksi bahwa anak dia itu sembuh sebelum dapat giliran jatah untuk operasi liver. Liver loh teman-teman. Anaknya sembuh dan ya udah, anaknya sampai sekarang tuh sehat, normal, bahkan udah punya adik ya Nafa ya. Ya Allah, Masya Allah. Dan kata Nafa saat itu dia belum mengamalkan apapun, yang maksudnya sholawat, tapi dia udah rutin sholat duha dan tahajud. Dia sangat menjaga tahajudnya. Dia pejuang tahajud dari saat itu. Dan jujur pas dengar cerita Nafa dan temanku yang kedua ini, itu Nafa yang pertama, sekarang kita masuk ke cerita temanku yang kedua. Kebetulan temanku yang kedua ini adalah mamanya temen TK anakku. Mamanya Revan. Halo Mama Revan, semoga Mama Revan nonton ya Ma. Ini dia nggak ngasih testimoni capturean chat ya, tapi beliau tadi ngopi sama aku di cafe. Dan dia excited banget ngelihat progres YouTube aku. Dan dia dukung banget, dia bilang, Mam kamu harus terus menyemangati orang-orang untuk tahajud Mam. Gak mau tahu gimana caranya, mau ribuan atau jutaan yang menghujat kamu, ayo maju terus Mam. Karena sayang banget kalau kamu terlalu fokus dengan orang-orang yang menyakiti kamu dengan mulut mereka, tapi kamu jadi gak fokus untuk membantu banyak orang yang butuh YouTube channel kamu ini untuk sebagai jawaban dari pertanyaan mereka semua selama ini yang kayak, kenapa ya hidup aku gini-gini aja, kenapa aku nggak achieve, kenapa aku nggak ketolong, apa salahnya aku tuh apa. Jadi ceritanya Mama Revan ini, dia itu ngedengerin cerita aku bahwa teman-teman subscriber aku ini lumayan suka sama video YouTube aku yang tentang jika kalian down, kalian boleh lihat video ini. Itu durasi 40 menit, tapi kalian setia banget nonton ya. Dan itu rata-rata komentarnya positif semua. Kalau video yang lain ada yang negatif, kalau yang itu positif semua. Karena aku yakin yang menemukan video itu benar-benar kalian yang lagi butuh banget. Benar-benar kalian yang lagi down banget. Dan itu semuanya komennya, ya Allah Mbak Lona ini relate. Jadi mamanya Revan mungkin nonton video itu dan dia nanya ulang tadi pas lagi nongkrong di kafe. Mam itu kisahnya dulu tuh gimana sih? Kamu kok kasihan banget. Iya, terus aku cerita ulang bertubi-tubi ujian dari Allah. Sampai aku udah, maaf ya, sempat suuzon sama Allah kayak, Allah apalagi? Besok apalagi yang akan Allah timpakan ke aku? Istighfar ya teman-teman ya. Aku kadang kalau ngelihat fase itu tuh aku benar-benar malu banget sama Allah. Ngelihat hidup aku yang sekarang, aku malu banget sama Allah. Alangkah susahnya kalau kalian udah di titik malu teman-teman. Jadi gara-gara ceritaku lagi tentang almarhumah anak keduaku, akhirnya Mama Revan ini menceritakanlah kisah beliau. Dimana dulu itu beliau ini didiagnosa kehamilannya itu adalah kehamilan anggur. Teman-teman ada yang tahu hamil anggur nggak? Jadi dokter itu mendiagnosa Anda ini hamil anggur.
sampai dia itu nangis, drop, dan maaf ya ribut sama suami dan bahkan katanya sampai mau pisah. Jadi itu bener-bener masa-masa sulit dia saat itu dan dia belum tahu sholawat saat itu gitu loh. Tapi yang aku salut dari ceritanya adalah dia saat didiagnosa itu langsung sholat tahajud suami istri dan tidak skip, tidak terputus sampai detik ini. Sampai detik ini dia trauma dan gak berani lepas dari sholat tahajud. Good. Aku baru tahu gara-gara dia cerita dan dia memperbolehkan aku untuk menceritakan kisah dia ke teman-teman semua. Dan setelah dia didiagnosa hamil anggur, dia bismillah, dia deketin Allah, dia sholat tahajud, suami istri, dia nangis, dia minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Nih buat jawaban para subscriber yang mengkomen di YouTube Ona, sholat kok minta dunia. Jangan salah. Allah paling benci sama hambanya yang tidak pernah meminta. Ya, sombong sekali gitu loh kamu. Padahal Allah sudah memberikan izin loh kepada hamba-hambanya. Siapa yang ada permasalahan, mintalah kepadaku di sepertiga malam. Jadi kalau kalian yang bilang, sholat tahajud karena minta dunia, ya terserah. Terserah kalian. Yang tahu ibadah orang itu diterima apa enggak, ya hanya Allah. Kalian mau menyeleneh, mau kayak gimana, ya testimoni sudah membuktikan semua kok. Kenapa ayo? Jadi Mama Revan ini sangat menjaga sholat tahajudnya dan kalian tahu akhirnya dia, aku nggak tahu ya apa kalau nggak salah dia itu pindah. Jadi dia cari option B, dia berobat ke dokter lain dan ternyata mau mendekati lahiran dilihat ternyata ini kok ada dua. Ternyata yang dikatakan hamil anggur itu dia hamil anak kembar. Masya Allah, hamil kembar. Sampai detik ini itu si kembar jadi teman TK-nya anakku, si Mia. Jadi itulah kuasa Allah teman-teman. Yang tadinya diagnosa dokter hamil anggur karena dia rajin genjot tahajud, tiba-tiba diagnosa itu berubah gitu aja menjadi anak kembar, hamil anak kembar. Nah ini ya jujur ya teman-teman ya, aduh, Lona nyesel banget teman-teman. Kalau Lona boleh buat Nafa sama mamanya Revan, makasih banyak ya udah ngasih testimoni ke aku. Hal yang aku ingin sampaikan ke kalian semua, aku menyesal. Aku menyesal pada saat diagnosa anakku ada penumpukan cairan di otak. Kenapa aku menuruti suara setan? Kenapa aku menuruti suara setan untuk benci sama takdir Allah? Aku terfokus dengan, ya Allah, kenapa ini harus menimpa aku? Kenapa ini harus terjadi ke aku? Aku bukan pezina, aku bukan koruptor, aku bukan orang jahat yang maling uang orang. Tapi kenapa aku harus menghadapi ujian yang berat ini? Aku terus mengutuk diri aku terus menghabiskan waktu aku untuk mengeluh. Yang aku sesali dari membaca komen dan mendengar komen dari sahabatku. Kenapa di titik itu aku gak cepet segera untuk tahajud? Kenapa aku gak cepet-cepet tahajud, teman-teman? Seandainya aku tahajud, pasti kejadiannya udah beda sekarang. Pasti ada keajaiban. Pasti udah ada keajaiban. Pasti anakku masih ada sama aku mungkin.
Itu alasan aku nggak mau kalian semua itu menyesal kayak aku. Itu, aku takut kalian menyesal. Kayak, jangan buang waktu kalian untuk terus mengutuk hidup kalian. Kenapa doa aku belum dijabah, Mbak? Kenapa Allah timpakan aku cobaan yang berat, Mbak? Hidup aku hancur, Mbak. Kalian akan terkurung di fase itu terus. Kalian tidak berdamai dengan keadaan. Dengan kalian berdamai keadaan, kalian bisa berpikir jernih. Pelan-pelan kalian benahi hidup kalian dengan kalian sholat malam. Sholat malam, kalian zikir, tobat, sholat tobat dulu sebelum sholat tahajud. Kayak minta maaf sama Allah, ya Allah. Apa sekiranya dosa hamba, ya Allah. Apa sekiranya dosa hamba yang mungkin membuat engkau menegur hamba dengan ujian seperti ini. Maafkan hamba, segala macam. Terus teman-teman tahajud, teman-teman minta solusi, minta bantuan ke Allah. Pasti dibantu. Pasti. Ini buktinya. Nafa, sahabat Lona, sahabat sesama pejuang RSCM yang anaknya berhasil melewati masa sulitnya, sembuh dari penyakit liver, padahal lagi di fase menunggu giliran untuk operasi. Tiba-tiba dicek, ini gak perlu operasi, cuman tinggal makan obat aja. Ya Allah, itu gak masuk pikiran. Sampai Lona ngemis ke Nafa saat itu. Nafa, apa sih amalannya? Cuman Nafa waktu itu gak bisa ngobrol lama, dan dia juga bukan motivator kayak Lona ya, yang bisa sholat tahajud deh, baca sholawat, kan gak bisa ya. Jadi dia cuma bilang, apa ya saya, aku paling sholat 5 waktu dijaga. Tapi ya itu, terus mamanya Revan yang udah didiagnosa hamil anggur, ternyata hamil anggur itu pas dia cek di dokter lain setelah dia genjot sama tahajud, ternyata hamil anggurnya itu adalah si kembar yang sekarang jadi temennya anakku. Selalu ada keajaiban, teman-teman. Dan yang Lona sesali sampai detik ini, kenapa saat memperjuangkan Kamila selama 7 bulan itu Lona nggak tahajud. Lona nggak mau malu ngomong ke teman-teman. Lona nggak mau munafik. Lona harus ngomong ke teman-teman. Lona skip. Bener-bener skip. Bukan skip sehari, 2 hari, seminggu. Enggak. Skip bertahun-tahun. Setahun, 2 tahun. Kayak dari hamil Mila sampai lahirin, sampai memperjuangkan ke RSCM tuh nggak ada tahajud. Kemana aja Lona? Kenapa nggak tahajud? Itu loh yang aku benci banget sama diri aku. Itu yang akan aku mengabdikan ke sisa hidupku. Bahwa aku akan terus menyuruh kalian semua buat tahajud. Karena aku nggak mau kalian sama kayak aku. Kalian nanti rugi. Nanti kalian menyesal kayak aku. Jangan. Biar aku aja yang pernah hancur kayak gitu. Biar aku aja. Kalian nggak boleh. Ya, sekian video hari ini. Membuat video ini membutuhkan persiapan yang kuat ya teman-teman ya, karena jujur ini naik turun maju mundur, aduh buat nggak ya. Tadinya tuh udah mau move dari YouTube, aku udah deh, aku pensiun aja deh. Udah sempat bilang aku pensiun aja, aku nggak sanggup sama mulut kalian. Kalau kalian hanya mengatain kayak Allah sholat tahajud untuk dunia nggak masalah, tapi ini ada satu netizen, aku nggak tahu dia subscribe aku apa enggak, tapi dia nggak sopan banget, dia udah masuk ke menghina fisik aku udah kayak ya Allah, ada yang manusia sejahat ini, udah menghina pakai acara minta maaf lagi, kayak maaf ya mbak, jangan tersinggung. Ya lu nyinggung gue lah. Itu tuh udah mulai maju mundur, curhat ke mama Revan, mamaku mundur aja deh dari YouTube, biarin aja lah, aku udah puas kok dengan pencapaian jalur langit aku mau fokus, aku mau bimbing suamiku dan anakku, aku mau fokus untuk program hamil aku. Udahlah, cukup lah.
YouTube aku sampai di sini gitu loh. Karena jujur itu gongnya banget ya. Aku dari kemarin selalu bertahan dengan komen apapun. Tapi yang si Mbak Neni, semoga Anda nonton YouTube ini ya. Saya nggak pernah menyebut nama komentator, tapi khusus Anda tidak akan pernah saya lupakan karena Anda sudah menghina fisik saya. Nggak perlu saya jelaskan di video ini apa yang Anda hina. Tapi cuma satu hal yang saya bilang ke Anda. Semoga Anda dibuka hatinya sama Allah. Teman-teman nggak usah nyari komen beliau karena udah saya hapus. Karena saya nggak mau beliau di komen lagi sama teman-teman yang lain yang baik-baik. Tapi buat Mbak Neni, mudah-mudahan hati Anda terbuka sebelum mengeluarkan komentar. Kalau menurut Anda hanya bertanya, tapi menurut saya itu penghinaan. Suami saya baca dan suami saya nggak suka Mbak, itu ya. Anda mencari YouTube Anda, algoritma Anda tentang agama. Anda mencari tentang fadilah tahajud, makanya Anda mungkin ketemu sama YouTube saya. Tapi nggak sepantasnya Anda bertanya seperti itu yang mencondong dengan penghinaan fisik. Jujur itu melemahkan semangat saya untuk maju terus. Saya sering curhat sama Mbak Meliza Arnelia. Mbak, luar biasa sekali ya manusia-manusia ini, mulutnya itu kok jahat sekali gitu loh. Kalau konten kita ini membawa keburukan, gak masalah dihina atau dihujat ke apa, itu konsekuensi. Tapi saya membawa ke kebaikan. Saya gak pernah minta kalian suka sama saya. Dari kemarin saya ladenin yang ngomong, wah ini ibadah cuma untuk dunia, saya ladenin. Bahkan ada yang bilang, saya lebih suka ateis Mbak. Tapi video Mbak gak apa-apa teruskan aja. Saya ladenin, saya love, saya kasih jempol. Tapi yang satu ini si Mbak Neni ini luar biasa. Anda mungkin jangan-jangan seorang istri, seorang ibu, punya anak. Tapi Anda tega ya menghina fisik orang. Yang Anda dengan dalih, saya cuma bertanya. Tapi itu penghinaan Mbak. Ya, semoga Anda nonton. Dan semoga hidup Anda gak kenapa-napa. Karena seperti yang dibilang subscriber saya, ya, kalau orang yang menzolimi para pejuang jalur langit, siap-siap. Itu aja. Tadinya saya udah mau mundur banget dari YouTube. Tapi karena Mama Revan mensupport saya dan dia bilang, ayo Ma, kamu punya kewajiban besar. Jangan gara-gara satu orang yang itu, kamu hancurkan impian dan semangat orang lain yang menyokong kamu, ribuan orang lain yang menghargai kamu, yang selama ini mensupport kamu. Jangan. Katanya mau bawain kisah aku. Mudah-mudahan dengan dibacakannya kisah aku, Mama Mia, orang-orang yang udah down dengan perjuangannya, mereka teringat untuk mencoba untuk sholat tahajud. Dan relate sama Mbak yang kecetit tadi. Dia udah lama disuruh papanya untuk tahajud, dia gak tahajud-tahajud. Tiba-tiba gak tahu kenapa nemu videonya saya dan terinspirasi untuk tahajud. Tapi pas pula lagi pinggangnya kecetit. Penuh perjuangan dia melaksanakan sholat tahajud. Saya bangga sekali Mbak. Mbak semoga nonton ya Mbak ya. Mbak hebat. Saya bangga sama Mbak. Biasanya kalau orang Mbak, kalau lagi sakit itu udahlah besok aja lah tahajudnya. Tapi Mbak tuh yakin bahwa bismillah dengan tahajud ini justru saya pasti bisa sembuh. Dan benar-benar dikabulkan Allah Mbak. Jadi testimoni Mbak, testimoni Nafa RSCM, testimoni Mama Revan sayang, I love you Ma. Semoga bisa menguatkan subscriberku yang lain yang baik. Subscriberku yang selama ini menyokongku yang baik. Dan insya Allah semoga setelah ini mentalku lebih kuat lagi. Bismillah ya Allah. Karena bakal ada yang lebih jahat lagi pasti nih. Ya udah, sampai ketemu di video berikutnya ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau ngasih testimoni boleh banget. Tapi kalau bisa ya kasih testimoninya mulai sekarang di WA aja atau DM Instagram ya. Buat teman-teman yang pengen tahu WA dan Instagram Lona bisa lihat di description video ini ya. Soalnya kalau di komen Lona kayak akan jarang-jarang baca komen lagi deh. Daripada Lona malas nih bikin video. Lebih baik kita interaksinya di WA aja ya teman-teman atau di Instagram. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.